Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai konselor akan melakukan layanan klasikal online. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah saya ini, judul materi pembahasan kita yaitu mengelola stres. Jadi cara saya menyampaikan lewat ini dengan video visual dan dengan beberapa PPT tayangan yang akan saya tampilkan nanti, bisa disaksikan. Nah, apakah sudah siap untuk memahaminya? Kalau mau menyaksikan supaya lebih paham, alangkah baiknya untuk menyimak tanpa skip video ini. Baik, tujuan saya memberikan layanan ini agar penonton bisa mengelola stres dan respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan baik fisik maupun emosionalnya. Nah, agar penonton bisa mengetahui tanda-tanda stres dan penyebab umum stres dan cara mengelola stres dengan sehat. Nah, di sini ada dampak stres yaitu ringkasan dampaknya seperti fisik, tekanan darah naik, nyeri, yaitu emosional, mudah marah, cemas dan sedih. Nah, seperti fisik yang sakit kepala dan sulit tidur, kelelahan, perilaku makan yang berlebihan atau kurang, dan menarik diri menunda pekerjaan. Contohnya menarik diri dalam menunda pekerjaan ini seperti kita bermalas-malasan dalam menyelesaikan pekerjaan kita, padahal mau deadline, seperti tugas kuliah yang tidak diselesaikan tepat waktu, lalu kita terburu-buru dan kita merusak jam tidur kita, dan juga kita kesulitan tidur. Tanda-tanda lainnya seperti makan kita yang menurun dan berat badan kita menurun dan ada yang makannya meningkat. Nah, untuk slide berikutnya ada penyebab umum stres. Ini biasanya terjadi karena tekanan pekerjaan atau akademik. Seperti individu itu ditekan dalam hal bekerja atau oleh atasannya. Nah, di sini seperti adanya masalah keuangan juga, seperti ekonomi dan pemikiran dengan pengeluaran yang begitu berlebihan, dan seperti dia banyak tuntutan untuk melunasi tagihan. Nah, di sini termasuk masalah keuangan seperti finansial yang kalian alami. Nah, itu bisa jadi penyebab umum terjadinya stres. Nah, ada lagi yaitu konflik dalam hubungan. Ini sering terjadi dari dua individu yang cekcok atau yang terjadi suatu pertikaian atau perdebatan atau pertengkaran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh seperti pasangan suami istri yang berantem dengan hal yang sepele atau tidak menyelesaikan langsung permasalahannya. Nah, di sini dia akan merasa pertengkaran itu semakin runyam dan dia diam-diaman tidak menyelesaikan dengan komunikasi yang baik. Dan individu salah satunya merasa tertekan atau merasa kesepian karena tidak dipedulikan. Itu juga bisa menjadi penyebab umum stres. Dan ada beberapa istri yang tidak paham dengan suaminya dan dia bertengkar, lalu dia merasa dirinya itu seperti tidak diperhatikan dan dia terpuruk sendirinya, dan itu menyebabkan itu juga salah satu penyebab umum stres tersebut. Perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan orang terkasih atau tersayang, atau kematian atau kemalaman, kematian hewan, atau meninggalnya kedua orang tua, atau meninggalnya saudara. Itu juga salah satu penyebab umum dari stres tersebut. Mengapa bisa disebabkan karena seperti itu? Karena dia merasa belum terbiasa dengan hal tersebut, jadi dia seperti tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, dan dia merasa stres dan terpukul, dan dia lalu sering mengurung diri dan tidak ingin ketemu orang banyak, emosinya kacau dan berantakan. Itu sering terjadi dalam penyebab umum stres tersebut. Dan ada juga perfeksionisme dan
ekspektasi diri yang tinggi. Maksudnya di sini saya ulangi, ekspektasi yang tinggi. Contohnya seperti ini. Jika kita berekspektasi pada sesuatu hal yang di luar jangkauan kita dan kita berekspektasi bahwasanya itu sangat baik hasilnya, itu juga akan mempengaruhi, itu juga penyebab umum stres tersebut. Seperti kita berekspektasi bahwasanya kita akan mendapatkan IP 4, ini dalam kalangan akademik ya teman-teman. Nah, ternyata endingnya kita mendapatkan IP malahan jauh dari IP 4 itu. Ini biasanya mahasiswa yang ambis, dia berekspektasi bahwasanya saya akan mendapatkan IP 4 soalnya saya rajin dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi penyebabnya, karena tanpa disadari ada faktor lain yang membuat IP-nya tidak bisa 4. Itu juga bisa membuat dia stres, karena dia tidak sesuai dengan harapan dia sendiri. Itu yang disebut ekspektasinya yang terlalu tinggi. Nah, ada juga cara untuk mengelola stresnya. Di sini cara mengelola stres tersebut, saya akan menayangkan video singkat yang saya buat sendiri. Nanti itu dengan menggunakan soundtrack yang tenang, rileks, dan kita bisa menajamkan waktu, gaya hidup sehat, dan tapi video visual ini saya berikan untuk dapat mengolah stres lebih rileks saja. Kalau untuk menajamkan waktu dan gaya hidup sehatnya, nanti saya bikin lagi video layanan klasikal untuk set berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di like dan komen. Sampai situ.